Assalamualaikum teman-teman, saya Susi Wulandari, mahasiswi jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Araniri, Banda Aceh. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum Raudatul Atfal. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, membahas tentang model dan metode pembelajaran di PAUD tentu tidak sedikit ya teman-teman. Di sini guru dituntut untuk aktif dalam melakukan pembelajaran agar anak semangat ketika melakukan proses belajar. Nah, untuk itu ada beberapa model dari pembelajaran di PAUD. Yang pertama, model klasikal. Nah, model klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dengan satu kelas seiring dengan perkembangan teori dan pengembangan model pembelajaran. Model ini sudah banyak ditinggalkan. Yang kedua adalah model kelompok. Nah, dalam model pembelajaran berdasarkan kelompok, pola pembelajarannya di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya anak dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Yang ketiga, model sudut. Nah, kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran berdasarkan sudut kegiatan menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya saja sudut-sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema dan subtema yang dibahas. Yang keempat, model area. Nah, model pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Dan yang kelima yaitu model sentra. Nah, model terakhir ini mempunyai ciri utama yaitu pemberian pijakan atau scaffolding untuk membantu membangun konsep aturan ide dan pengetahuan anak serta konsep densitas dan intensitas bermain. Model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra bermain dan pada saat anak dalam lingkaran. Nah, dalam sentra dikenal dengan kegiatannya yaitu pijakan sebelum bermain, pijakan ketika bermain, dan pijakan setelah bermain. Oke, kita lanjut ke metode. Nah, terdapat macam-macam metode pembelajaran di TK atau PAUD. Metode pembelajaran yang dapat dilakukan di PAUD yaitu ada 10 macam. Yang pertama, metode bercerita. Metode bercerita adalah cara penyampaian cerita pada anak. Guru memberikan penjelasan suatu cerita kepada anak secara lisan. Yang ada dalam cerita, banyak-banyak pesan moral dan nilai agama yang dapat ditanamkan kepada anak. Kedua, metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap merupakan dialog atau tanya jawab antara guru dan anak atau sesama anak. Percakapan bebas, tidak terikat dengan tema. Percakapan berdasarkan gambar seri menggunakan gambar seri sebagai bahan pembicaraan. Nah, untuk yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tertentu pada anak. Metode tanya jawab memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Nah, untuk metode yang keempat yaitu ada karya wisata. Nah, metode karya wisata dilakukan dengan mengunjungi objek wisata sesuai tema. Melalui karya wisata, anak memperoleh pengalaman belajar secara langsung dengan menggunakan seluruh panca indera. Kelima, metode demonstrasi. Metode demonstrasi dilakukan dengan memperagakan suatu karya atau proses dan anak itu diharapkan dapat melakukan kegiatan yang dicontohkan dengan benar. Keenam, metode sosiodrama dan bermain peran ya istilahnya. Metode sosiodrama itu memberikan pengalaman kepada anak tentang masalah-masalah sosial melalui bermain peran. Anak diminta menjadi tokoh dan melakukan peran tertentu. Nah, ini seperti menjadi guru, menjadi dokter, menjadi penjual dan pembeli, seperti dan lain-lain. Ketujuh, metode eksperimen.
Metode eksperimen memberikan pengalaman pada anak dengan lakukan terhadap sesuatu gitu. Anak mengamati sebab dan akibat suatu fenomena secara langsung. Dan kedelapan, ada metode proyek. Itu memberikan kesempatan anak untuk belajar secara bertahap, tahapan awal sampai akhir dalam sebuah kesatuan rangkaian. Metode proyek ini menggunakan sumber alam sekitar dan kegiatan sehari-hari yang sederhana. Nah, untuk kesembilan itu adalah metode pemberian tugas. Nah, metode pemberian memberikan kesempatan anak untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh guru. Anak itu diberi kesempatan melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk langsung guru gitu. Jadi guru yang memberikan tugas, anak mengerjakan. Dan yang ke-10 ada metode bermain. Ini sangat penting ya untuk anak-anak. Semua kegiatan pembelajaran pada masa kanak-kanak itu dilakukan konteks bermain gitu ya. Karena dunia anak itu dunia bermain. Itu memberikan bermain itu memberikan kepuasan tersendiri pada anak. Itu bisa kegiatannya itu tidak jenius, tidak imajinatif, tidak terikat ya, tidak adanya pemaksaan dan informatif gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pembelajaran tematik yaitu pengintegrasian suatu materi dari beberapa mata pelajaran menjadi suatu tema atau topik pembelajaran sehingga siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. Kasarnya seperti adanya keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya dalam satu tema. Nah, dalam pembelajaran tematik PAUD, tema merupakan konteks atau fokus bahasan yang membingkai semua kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk menentukan tema yang akan dipilih harus didasarkan pada kebermanaan belajar anak. Itu ya, dengan kata lain, tema harus sudah dikenal anak gitu, dapat merangsang anak terlibat dalam pembelajaran, dapat mengembangkan kemampuan anak dalam memecahkan masalahnya, dan dapat diterapkan karena didukung dengan sumber, bahan, dan alat belajar yang diperlukan gitu ya. Jadi satu saling berketerikatan gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada 4 tahapan penilaian pembelajaran di PAUD. Yang pertama, penilaian harian. Penilaian harian itu merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen format penilaian harian yang tercantum dalam RPPH, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Gitu. Yang kedua itu adalah penilaian bulanan PAUD. Nah, penilaian bulanan berisi hasil pengolahan rekapitulasi data penilaian harian, checklist, catatan anekdot, dan hasil karya anak selama 1 bulan. Nah, itu ada harian, bulan, dan seterusnya. Itu ada penilaian semester PAUD. Ini dilakukan satu semester atau 6 bulan sekali. Penilaian semester merupakan hasil pengolahan rekapitulasi data penilaian bulanan yang dicapai selama 6 bulan. Penilaian semester digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan perkembangan anak yang akan disampaikan kepada orang tua anak gitu. Yang keempat itu ada pelaporan PAUD. Nah, laporan semester berisi hasil pengolahan data tentang perkembangan anak yang dikumpulkan selama 6 bulan atau 1 semester. Pelaporan ditujukan kepada orang tua, satuan PAUD, dan dinas pendidikan. Nah, jadi penilaian PAUD itu sangat ada tahapan-tahapan yang mulai dari harian, bulanan, 6 bulan sekali, dan tahunan. Itu ditujukan untuk orang tua dan satuan PAUD serta dinas pendidikan. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Catatan anekdot adalah cara pengumpulan data melalui pengalaman langsung tentang sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba. Intinya, hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh anak itu yang dicatat oleh guru. Nah, sedangkan catatan harian itu mencatat segala hal yang dilakukan dan diucapkan anak pada saat anak-anak bermain dalam rentang waktu tertentu. Misalnya itu 15 menit atau 30 menit. Nah, beda dengan catatan anekdot, catatan harian itu mencatat segala hal yang dilakukan oleh anak. Misalnya bagaimana seorang anak belajar menulis atau membaca, perkembangan apa yang terjadi ketika melakukan kegiatan tersebut, gitu ya. Jadi, jika catatan anekdot tadi itu membahas tentang, mencatat tentang apa-apa yang belum saja pernah dilakukan oleh anak, nah catatan harian ini itu perkembangannya yang dicatat, gitu ya. Dari hari ke hari itu ada catatan hariannya, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir.
Oke, guru adalah pihak utama yang langsung berhubungan dengan anak ya, dalam upaya proses pembelajaran. Peran guru itu tidak terlepas dari keberadaan kurikulum. Nah, ada beberapa peran guru dalam pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama, guru itu berperan sebagai pengajar. Ini sudah pasti ya, teman-teman. Dalam hal ini itu guru harus mengajar sesuai dengan kurikulum tanpa melihat minat anak. Semua anak itu dianggap botol kosong. Hal yang harus diisi oleh berbagai informasi tanpa melihat keperbedaan. Bahkan meski anak tidak berminat pun, guru harus tetap menyampaikan apa yang sudah digariskan dalam kurikulum tersebut. Jadi kurikulum ini itu tidak stuck pada minat anak gitu ya. Jadi merangkum semua minat anak, baik itu musik, kognitifnya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, guru berperan membelajarkan anak. Nah, pada proses ini, guru itu berpegang pada panduan kemampuan yang akan dicapai anak dengan cara memahami minat, perasaan, dan pengalaman anak. Guru itu hanya berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pengalaman, perasaannya melalui berbagai interaksi kepada guru maupun teman sebaya. Jadi, ini itu guru setelah tadi dilakukannya kurikulum itu guru harus melihat apa sih minat dari anak gitu, apa yang memang harus dikembangkan dan apa yang bisa dicapai pada anak tersebut gitu ya. Oke teman-teman, pertanyaan sudah semua terjawab. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.